Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa merasakan nikmat itu semuanya, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, yang terlihat maupun tidak terlihat, yang apabila nikmat itu kita hitung atau kita ingin membalasnya, maka tidak setimpal, tidak akan bisa kita membalas, menghitung nikmat itu. Oleh sebab itu, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan puncak kesyukuran itu bahwa kita menggunakan nikmat itu dengan sesuatu yang telah Allah ridhoi, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, itulah nikmat yang kita syukuri. Kemudian salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul makhluqat alal itlaq, makhluk Allah yang paling mulia, kekasih Allah, kekasih kita semua, junjungan kita semua, kecintaan kita semua, misbahus sudur, yang menjadi penerang hati kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat kepada beliau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat, di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari yang sangat mulia, yaitu hari Jumat. Kemudian bertepatan dengan bulan yang sangat mulia juga, yaitu bulan Rabiul Awal. Artinya dua keutamaan terkumpulkan. Adapun hari Jumat, kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan di hari Jumat. Di antara amalan itu adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena salawat yang kita baca di hari Jumat itu akan disodorkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus di hari Jumat itu. Kemudian selain itu juga kita berada sekarang di bulan Rabiul Awal, yang dimana bulan ini penuh bersejarah, yaitu dengan kelahiran, kedatangan kekasih Allah, kekasih kita semuanya, junjungan kita, orang yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana pada bulan ini seluruh umat Islam di dunia berantusias yang sangat luar biasa untuk mengadakan peringatan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka biasa mengerjakan maulid selain di bulan Rabiul Awal. Artinya mereka juga sudah melaksanakan maulid di bulan sebelumnya, atau di setiap pekan sudah melaksanakan maulid. Tapi dengan kedatangan bulan kelahiran Rasulullah, yaitu bulan Rabiul Awal ini, menambah antusias mereka, menambah gairahnya. Walaupun sudah terbiasa maulid, tapi datangnya bulan kelahiran beliau menambah antusias untuk melaksanakan lebih lagi maulid itu. Nah, itulah kecintaan hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Oleh sebab itu, sebagai antusias
kita juga membahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai tentang kelahiran Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah kekasih kita semuanya, junjungan kita semuanya, orang yang paling berhak dicintai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, di waktu fajar, waktu dekat-dekat fajar itu. Dan kita mengetahui pula ada beberapa orang yang berperan, yang terlibat dalam proses persalinan kelahiran keberlangsungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kejadian-kejadian itu, apabila kita gali makna rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya, maka tidak akan ada habis-habisnya. Kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dari seorang rahim perempuan yang bernama Aminah. Kemudian ketika proses persalinan itu dibidani, atau yang menjadi bidannya adalah perempuan bernama Ashifa, atau bisa juga Asyafa. Dibantu lagi dengan perempuan budak yang bernama Thuwaibah. Setelah itu disusui lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perempuan bernama Halimatus Sa'diyah. Nah, nama-nama perempuan itu semuanya adalah nama-nama perempuan yang mulia, yang di balik itu terdapat makna rahasia yang apabila kita menggali makna itu, nah itulah nanti yang akan kita harapkan, yang akan kita dapatkan ketika memperingati Maulid ini, ketika memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama dan para hukama mengatakan bahwa Aminah itu artinya keamanan dan ketentraman. Kemudian Ashifa itu artinya kesembuhan dari segala macam penyakit. Dan Thuwaibah itu artinya adalah pahala. Thuwaibah. Sedangkan Halimatus Sa'diyah yang menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sa'diyah itu artinya keberuntungan. Nah, dari 4 macam kesimpulan ini, nah itulah yang kita akan dapatkan ketika memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang akan kita dapatkan, yang akan kita harapkan mendapatkan 4 tadi itu. Ketika kita melakukan Maulid itu, kita harapkan mendapatkan 4 perkara. Yang pertama, Aminah, yaitu keamanan dan ketentraman. Kita berharap tempat kita tinggal, rumah kita, keluarga kita, negeri kita ini menjadi negeri yang aman, tentram, keberkahan, dengan sebab keberkahan mengadakan acara Maulid, mengadakan acara peringatan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Kemudian yang kedua yang kita dapatkan ketika merayakan Maulid itu adalah kesembuhan dari segala macam penyakit. Ya, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Dengan kita hadir di majelis Maulid, di majelis ilmu, mendengarkan pengajian, akan membantu hati kita, memperbaiki hati kita dari penyakit-penyakit batin itu. Itu. Kemudian yang kita dapatkan ketiga adalah yaitu pahala. Bagaimana tidak mendapatkan pahala? Kita baru melangkahkan kaki ke tempat majelis ilmu yang ada di situ Maulid Nabi Muhammad SAW. Dari rumah kita melangkahkan kaki, langkah atau sepeda motor yang sudah kita gunakan berjalan itu dihitung pahala. Tidak sampai di situ. Ketika kita duduk di situ, kalau ada yang duduk di masjid, duduknya iktikafnya itu mendapatkan pahala. Tidak sampai di situ juga, kita mendengarkan orang membaca Al-Quran. Kan biasanya orang Maulid ada baca Qurannya kan. Nah itu, kita mendapatkan pahala dari mendengarkan bacaan Quran.
Dan sampai di situ kita mendapatkan pahala lagi dengan sebab mendengarkan sirah cerita-cerita Nabi. Sehingga menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan sampai di situ lagi, banyak lagi hal-hal yang mendapatkan, yang dengan itu kita mendapatkan banyak pahala. Nah, itu kita dapatkan ketika maulid itu. Suwaibah. Nah. Kemudian yang keempat, yang kita dapatkan adalah sa'diyah, yaitu keberuntungan. Baik keberuntungan di dunia maupun keberuntungan di akhirat. Jadi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, kekasih kita semua, junjungan kita semua, orang yang paling pantas untuk kita cintai, yang paling pantas untuk kita agungkan namanya, kita gemuruhkan namanya itu dengan sholawat-sholawat kita semuanya itu. Nah, semoga dengan pelaksanaan ini kita mendapatkan 4 tadi yang disebutkan itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di saat waktu fajar. Dilahirkan di saat fajar. Di situ ada rahasia menggambarkan, mengisyaratkan kepada kita bahwa yang lahir ini adalah Nabi yang akan membawa cahaya kepada kita. Fajar itu kan artinya cahaya. Bahwa Rasulullah SAW lahir pada saat waktu fajar mengisyaratkan kepada kita bahwa beliau lahir membawa cahaya, membawa nur yang akan menyinari sanubari kita itu. Akan menyinari hati kita dari berbagai macam kesalahan, dosa, dan salah itu. Dengan sebab kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu, Masya Allah. Mungkinkah kalau ada pertanyaan, emang iya kita mengadakan maulid itu mendapatkan ampunan Allah? Dikisahkan bahwa seorang budak tadi yang bernama Suwaibah punya tuan bernama Abdul Uzza alias Abu Lahab. Abu Lahab ketika mendengar Aminah mengandung anak, tentunya mengandung anak, itu senangnya bukan main Abu Lahab ini. Ketika mengandung Aminah, Abu Lahab berpesan kepada budaknya Suwaibah tadi. Apa katanya? Kalau nanti iparku itu, Aminah itu melahirkan, tolong beritahu saya. Karena yang diharapkan di perutnya Aminah itu seorang laki-laki. Karena orang Arab, kalau lahir anak laki-laki itu zaman dulu senangnya bukan main. Beda sama anak perempuan. Anak perempuan mereka nggak terlalu senang, artinya direndahkan ketika lahir perempuan dulu. Bahkan ada yang dikubur hidup-hidup kalau yang lahir perempuan. Tapi kalau yang lahir laki, itu artinya ada penerus mereka. Akhirnya sangat senang ketika mendengar kabar bahwa Aminah ini mengandung. Kemudian benar, ketika beberapa waktu ditunggu, akhirnya Aminah melahirkan. Suwaibah mengabarkan kepada tuannya Abu Lahab bahwa Aminah sudah membawa berita, Aminah sudah melahirkan. Ditanya, anaknya laki apa perempuan? Kata Suwaibah, anaknya laki-laki. Tambah senang. Tambah senang itu. Abu Lahab itu tambah senang. Senangnya bukan main. Saking senangnya Abu Lahab, sampai Suwaibah yang membawa berita itu, yang statusnya sebelumnya adalah budak, dibebaskan dari perbudakan oleh Abu Lahab. Saking senangnya dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu senangnya Abu Lahab dengan kelahiran beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, ketika Abu Lahab ini meninggal dunia alias mati, pamannya Rasulullah, yaitu Abbas, Sayyidina Abbas, bermimpi bertemu dengan Abu Lahab di akhirat, yaitu ketika keadaannya di neraka. Bahwa Abbas menanyakan kepada Abu Lahab, bagaimana keadaanmu di neraka? Sakit apa enggak? Dijawab, ya tentu sakit. Masa di neraka enggak sakit? Sakit. Masa enggak sakit? Tapi kata Abu Lahab, tapi anehnya
di setiap hari Senin itu siksaku diringankan oleh Allah. Di setiap hari Senin itu siksanya diringankan oleh Allah. Apa sebabnya? Karena dulu pernah bergembira dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Abu Lahab sudah jelas-jelas disebutkan dalam Al-Quran, yaitu akan mendapatkan neraka sebelum dia mati. Tapi dengan sebab bangga dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diringankan azabnya setiap hari Senin. Lalu bagaimana dengan umat Nabi Muhammad? Bagaimana dengan kita ya, sebagai umat Nabi Muhammad yang hidup dalam keadaan iman? Apa kita tidak diampuni dosanya? Sedangkan Abu Lahab yang sudah nyata-nyata masuk neraka diringankan azabnya karena senang kepada Rasulullah SAW. Apalagi kita yang mengadakan maulid, ya Allah, luar biasa. Oleh sebab itu, seorang ulama bersyair. Ini kami dapatkan dari guru kami dulu waktu belajar di pondok waktu masih aliyah, memberikan ya waktu aliyah ini. Dan ini sering syair ini disampaikan, waktu itu disampaikan oleh guru daripada guru-guru kami, yaitu Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, Abuya. Syairnya berbunyi, idza kana hadza kafirun ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnain daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama zannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muhida. Allah, ini aja nyata-nyata kafir diringankan azabnya sebab senang dengan kelahiran Rasulullah SAW. Bagaimana dengan umat Islam? Bagaimana dengan kita yang beriman menjadi umat Nabi Muhammad ketika menyambut kedatangan beliau, senang dengan kelahiran beliau? Bagaimana? Sedangkan yang kafir aja sudah jelas diringankan. Nah itu. Nah ini yang kedua tadi, bahwa Rasulullah lahir di waktu fajar mengisyaratkan membawa cahaya yang menyinari sehingga membersihkan hati kita dari kesalahan dan dosa itu. Allah. Kita berbangga dengan mengadakan maulid-maulid seperti ini. Kemudian yang ketiga, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa Rasulullah dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal? Kenapa tidak tanggal 1 saja? Kenapa tidak tanggal 2? Tidak tanggal 25? Kenapa tanggal 12 Rabiul Awal? Apa maknanya tanggal 12 Rabiul Awal itu? Allah memilihkan bahwa Nabi ini, Rasul ini, lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, mengisyaratkan, menggambarkan kepada kita bahwa Nabi ini akan membawa satu ajaran, satu agama, yaitu agama Islam, yang mana ajarannya itu berpokok pada 12 perkara. Berpokok pada 12 perkara. Akan mengajarkan kepada umatnya 12 pokok perkara. Apa yang 12 itu? Yang pertama adalah rukun iman. Rukun iman jumlahnya ada 6. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar. 6. Lalu yang kedua adalah rukun Islam. Jumlahnya ada 5. 11. Yang ketiga rukun ihsan. Jumlahnya ada 1, menjadi genap 12. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Yaitu kita menyembah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah, ataupun kalau tidak bisa seolah-olah Allah melihat kita. Nah ini, jadi Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada umatnya 12 perkara tadi itu. Nah dengan kita mengadakan maulid kelahiran Rasulullah SAW, kita berharap, bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimudahkan dalam melaksanakan apa yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita, terutama 12 perkara yang telah diajarkan tadi itu. Nah, itulah agar kita bisa melaksanakannya itu, sehingga kita benar-benar menjadi
orang yang benar-benar beriman kepada Allah, orang yang benar-benar Islamnya benar, dan orang yang benar ihsannya itu benar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi peringatan Maulid ini adalah peringatan yang akan membawa berkah kepada kita, membawa keberuntungan, mendatangkan pahala, mendatangkan ketentraman, menghilangkan dari segala macam penyakit, mendapatkan cahaya yang menyinari hati kita itu. Nah, maulid yang seperti itu, maulid yang membawa berkah itu, seperti tadi itu, apabila peringatan maulid itu dilakukan sesuai dengan persyaratan. Nah, ini yang penting ketika kita melaksanakan maulid. Agar kita melaksanakan maulid itu mendapatkan keberkahan yang seperti tadi disebutkan, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan pahala, mendapatkan keamanan, ketentraman, mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat, apabila maulid yang kita lakukan itu sesuai dengan persyaratannya. Apabila persyaratan ini diabaikan, maka maulid itu tidak berkah atau kurang berkahnya. Jadi, kemudian pertanyaannya, apa yang perlu diperhatikan ketika mengadakan maulid? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mengadakan maulid agar kita mendapatkan keberkahan yang telah disebutkan tadi. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kita maulid ini untuk apa? Untuk apa kita mengadakan peringatan Nabi? Tujuannya itu untuk apa? Ketika datang bulan Rabiul Awal, semua orang berbondong-bondong, mengeluarkan uangnya, mengeluarkan hartanya, mengeluarkan tenaganya, menghabiskan waktunya untuk mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya adalah, apa tujuan kita melaksanakan maulid Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan keberkahan seperti yang disebutkan tadi itu? Jadi tujuan kita melaksanakan maulid ini adalah yaitu menjunjung tinggi perintah Allah. Kita melaksanakan kelahiran Nabi ini karena Allah memerintahkan. Di mana Allah memerintahkan? Di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, di dalam beberapa ayat Allah menyebutkan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Uzkuru ni'matallah. Ingatlah nikmat Allah. Uzkuru nikmati, ingatlah nikmatku, kata Allah dalam Al-Quran. Kita disuruh untuk mengingat nikmat Allah. Pertanyaannya, adakah nikmat yang paling besar melainkan nikmat lahirnya Nabi Muhammad SAW di bumi? Nah itu. Jadi kita merayakan maulid ini untuk menjunjung perintah Allah. Untuk menjunjung perintah Allah, untuk mengingat nikmat Allah. Sedangkan nikmat Allah yang paling terbesar adalah lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini. Ya Allah, luar biasa. Jadi itulah tujuan kita apa? Mengadakan yang namanya maulid itu. Kemudian setelah itu tentu ada yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan ketika mengadakan maulid itu? Agar maulid kita ini mendapatkan berkah. Apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan yang pertama adalah ketika melaksanakan maulid itu menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Menambah gairah cinta kita itu kepada beliau, Nabi SAW, junjungan kita. Nah, ketika kita melaksanakan maulid Nabi Muhammad SAW dengan tujuan menjunjung tinggi perintah Allah dan kemudian menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, nah itulah yang disebut dengan ikhlas dalam menjalankannya. Nah, itulah maulid Nabi itu. Nah, ikhlas dalam merayakan maulid Nabi. Kemudian yang kedua apa? Supaya maulid ini mendatangkan berkah. Yang kedua, di dalam pelaksanaan maulid itu tidak ada
yang berbau-bau maksiat, yang di dalam pandangan agama itu sesuatu yang mungkar. Jadi kita merayakan maulid itu dengan keadaan sebagus-bagusnya, murni daripada maksiat. Karena di dalam agama kita, hukum agama kita, apabila terkumpul faedah dan maksiat, maka kita lebih dianjurkan menjauhi maksiat itu. Jadi ketika merayakan maulid itu benar-benar murni tanpa ada embel-embel hal-hal yang mungkarat, baru kita akan mendapatkan keberkahan maulid itu. Nah, seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, pelaksanaan maulid itu jangan sampai melalaikan kita terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan. Jangan sampai maulid asarnya, sholat asar mendekati sholat maghrib, sholat maghribnya mendekati sholat isya, sholat isyanya tidak sholat, atau subuhnya sampai tengah malam maulidnya tidak sholat subuh juga. Nah, ini melalaikan kewajiban yang sudah ditentukan. Apabila maulid dilaksanakan dalam keadaan seperti itu, maulidnya tidak berkah. Tidak bisa mendapatkan keberkahan yang disebutkan tadi itu. Maka ketika kita melaksanakan maulid, jangan sampai melalaikan kita dari kewajiban-kewajiban yang sudah ada. Nah, ini supaya kita mendapatkan keberkahan, keberuntungan, keberkahan sembuh dari berbagai macam penyakit, aman tentram, mendapatkan pahala. Itu jangan sampai seperti itu. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu kalau seandainya peringatan maulid itu memerlukan dana, yang semestinya dananya itu diperhatikan dari yang halal. Misalkan kayak makanan-makanannya, makan-makan yang di depan-depan itu kan, itu dari usaha yang halal. Nah, jadi kalau kita memperingati maulid itu dengan cara-cara yang seperti tadi, yaitu menjunjung tinggi perintah Allah, ikhlas dilakukan, kemudian tidak melalaikan kita kepada kewajiban agama, tidak ada embel-embel maksiatnya, dan menggunakan harta yang halal, maka itulah maulid yang akan mendatangkan ketentraman, kebahagiaan, kesembuhan, pahala, keberuntungan, cahaya dalam hati kita. Apabila kita penuhi syarat-syarat seperti itu. Nah, inilah. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini mendatangkan keberkahan sebagaimana yang kita harapkan. Mungkin sampai sini dulu. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.